Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sejahtera anak sekalian. Pada hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 4. Nah, anak sekalian, apakah anak sekalian sudah siap? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Sekarang perhatikan. Pada gambar di hadapan anak sekalian, ada seorang anak yang sedang menyiram tanaman. Nah, tanaman ini adalah tanaman yang bisa kita makan dan kita manfaatkan. Manusia selalu melakukan interaksi dengan lingkungan alam. Sejak dahulu manusia terus belajar memanfaatkan alam. Dengan kemampuan yang dimiliki, manusia mampu mengubah bahan dari alam untuk berbagai kebutuhan hidup. Kemampuan manusia mengelola alam menunjukkan bahwa manusia dapat memengaruhi alam. Sekarang perhatikan, interaksi manusia dengan lingkungan harus berjalan harmonis. Dalam memanfaatkan alam, manusia harus bijaksana. Sekarang perhatikan, pada gambar di sebelah kanan, beberapa anak yang sedang menanam pohon di lahan yang kosong. Kemudian lahan itu menjadi lahan yang hijau dan subur penuh dengan tanaman. Kemudian di sebelah kiri itu ada seorang ibu yang sedang merawat tanaman bersama suaminya. Kemudian anak-anak bermain di lingkungan tersebut. Jika manusia tidak bijak dalam memanfaatkan alam, maka akan mengakibatkan lingkungan rusak dan terjadi bencana alam. Oleh sebab itu, kita harus bisa menjaga lingkungan kita. Jika manusia tidak bijak dalam memanfaatkan alam, maka akan mengakibatkan lingkungan rusak dan terjadi bencana alam. Contohnya pada gambar di samping sebelah kanan kita melihat di situ ada penggundulan hutan ditebang, kemudian terjadi tanah yang longsor dan mengakibatkan bencana. Kemudian di sebelah kiri kita melihat ada kapal di tengah laut, dia mencari ikan tapi menggunakan dengan bom sehingga bisa merusak lingkungan alam yang ada di laut, sehingga ikan-ikan banyak yang mati karena perbuatan itu. Nah, itulah perbuatan yang dapat merusak lingkungan alam kita. Sekarang perhatikan anak sekalian, hubungan dengan makhluk sosial, dengan orang lain. Bahwa kita hidup tidak sendiri, kita hidup dengan orang lain. Oleh sebab itu maka kita harus berinteraksi dengan orang lain. Keragaman tentu kita temui dalam interaksi sosial. Keragaman tersebut dapat berupa perbedaan suku, budaya, agama, dan jenis kelamin. Perbedaan dalam berinteraksi sosial harus disikapi dengan bijak, meskipun berbeda satu sama lain. Kita harus memiliki sikap toleransi terhadap orang lain. Toleransi merupakan contoh sikap menerima keragaman di masyarakat kita. Apakah di antara kalian ada yang tahu artinya toleransi? Toleransi adalah sikap menerima, menghormati, dan menghargai perbedaan. Walaupun kita berbeda suku, agama, berbeda jenis kelamin, kita harus mengedepankan toleransi. Nah, anak sekalian, bentuk toleransi terhadap keberagaman. Yang pertama, saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat. Selanjutnya, tolong-menolong tanpa memandang individu. Tidak memandang rendah suku atau budaya lain. Berteman tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Kemudian, menjaga ketenangan di sekitar tempat ibadah kita. Toleransi sangat diperlukan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Sikap toleransi diperlukan untuk menciptakan kerukunan
meningkatkan rasa persaudaraan dan rasa nasionalisme. Perhatikan iklan berikut. Di dalam iklan ini terdapat tulisan, "Marilah kita memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa untuk meneruskan pembangunan nasional." Kita dengan berbagai macam dengan suku bangsa, ras, agama, kita harus bersatu. Sebagaimana gambar tersebut, di situ adalah merupakan iklan yang mengajak agar kita selalu bersatu, walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu. Iklan seperti di samping termasuk iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat merupakan salah satu jenis iklan yang berisi ajakan melakukan kegiatan positif. Ciri-ciri iklan layanan masyarakat: 1. Bertema sosial. 2. Berukuran besar. 3. Berisi ajakan atau informasi yang bersifat umum. 4. Ditujukan kepada masyarakat luas. Nah, demikian anak-anak sekalian pelajaran yang dapat Pak Guru sampaikan pada hari ini. Semoga anak-anak sekalian sudah jelas semua. Sampai di sini Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.